Tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa hanya mengambil satu-satu, diusahakan dibawa ayatnya semua. Dan tidak harus setiap hari. Kalau anda melihat, terlalu banyak ayatnya, nanti membuat malas, tidak usah setiap hari. Dia bisa seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Artinya diusahakan rajin, jangan sampai tertinggal lama tidak baca. Ini yang 11, kalau boleh dijadikan wirid kita sehari-hari. Jangan tertinggal. Untuk apapun, termasuk godaan batin kita, fikiran, waswas. Selainkan suratul Fatihah, dari awal suratul Baqarah, kemudian ayat Al-Kursi, 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah juga, dan ayat-ayat nanti insyaallah semua akan dapat kopiannya. Tapi ada yang perlu saya jelasin. Bisa teruskan? Ini 5 ayat suratul Baqarah. Terus suratul Baqarah masih ayat 20, termasuk ini ayat khusus untuk hasud. Tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa hanya mengambil satu-satu, diusahakan dibawa ayatnya semua. Dan tidak harus setiap hari. Kalau anda melihat, terlalu banyak ayatnya, nanti membuat malas, tidak usah setiap hari. Dia bisa seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Artinya diusahakan rajin, jangan sampai tertinggal lama tidak baca. Sudah jelas? Terus ini juga untuk menolak hasudnya orang. Kalau kita punya usaha, ada orang yang suka iri atau suka hasud kita, insyaallah ayat 20 sama ayat 69 akan melindungi kita dari hasudnya orang. Terus ini juga termasuk untuk hasud. Jadi 3 ayat, 20, 69 sama 109. Ini semua ayat khusus untuk menolak hasudnya orang terhadap kita. Hasudnya terhadap hidup kita, bahagia kita di rumah tangga, usaha kita, apapun yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ini ayat Al-Kursi sama ayat selanjutnya. Terus lagi. Teruskan. Ini semua ayat-ayat masih di suratul Baqarah. Tapi yang penting saya mau akan jelaskan cara-cara untuk memakai, bagaimana cara berobat, mengobati diri sendiri atau mengobati orang lain. Artinya orang lain ya, anak kita, suami kita, istri kita. Udah mau azan. Ya, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, terus. Ini juga termasuk ayat melindungi kita dari hasud. Surat An-Nisa 54. Oh, di situ. Ini juga termasuk suratul Hijr. Walaqad ja'alna fis samai burujan, ayat 16 sampai 18, 3 ayat. Kalau angka pertama itu nomor surah. Ya, angka pertama suratul Hijr 15 itu nomor surahnya. Surah 15 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kemudian dari surat Taha 23 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 23. Ini sangat luar biasa manfaatnya bagi orang yang kena sihir. Orang pun yang belum kena sihir, mudah-mudahan dalam teruskan membaca ayat ini tidak akan bisa mengganggu dalam sihir. Terus. Ini masih surat Taha, surah 20 ayat 131. Kemudian surah As-Saffat mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Terutama surah As-Saffat ini termasuk sangat bagus untuk orang-orang yang kena kesurupan atau kena gangguan jin, syaitan. Dan termasuk orang yang sering baca 10 ayat ini, insyaallah sangat membantu menghilangkan waswas. Ada orang suka selalu waswas. Artinya suka waswas, ya kadang salat suka waswas, ini salat rakaat yang ketiga atau 4. Kadang-kadang dalam salatnya apakah suka baca Al-Fatihah atau belum? Kadang-kadang waswasnya apakah sudah baca Qul Hu belum? Kadang-kadang saking waswas dalam ruku' malah baca Subhan Rabbiyal A'la. Dalam sujud terbalik Subhan Rabbiyal Azim. Karena dia tidak mensadarkan salatnya, ya terbalik doa-doa ini. InsyaAllah dalam membawa ayat-ayat ini akan dilindungi Allah dari rasa waswas. Terus surat Tabarak
terutama 14 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kalau bisa teruskan saja sampai habis. Kenapa sampai habis? Karena 14 ini memang untuk melindungi kita dari godaan, termasuk godaan hawa nafsu, termasuk juga dari hasud, dari sakit hati orang, dari iri, dari sihir, dari gangguan jin syaitan. Dan sekaligus kita mendapatkan, kalau kita teruskan sampai habis, akan mendapatkan perlindungan Allah dari siksa kubur. Berarti surat Tabarak, kalau boleh di antara ayat-ayat ini, kalau boleh yang dirajinkan dan teruskan baca setiap malam atau setiap hari adalah surat Tabarak. Selain suratul Baqarah, surat Tabarak. Dan saya pernah sampaikan, maksimal atau minimal kalau tidak bisa membaca semua ayat tersebut, jangan sampai lewat satu hari belum membaca 11 ayat daripada surat Al-Baqarah. Sudah tahu 11 ayatnya itu? Selain suratul Fatihah, baca 5 ayat pertama suratul Baqarah, ditambah 3 ayat bertenahan suratul Baqarah, ayat Al-Kursi, dan 2 ayat selanjutnya, 255, 256, 257, 3 ayat. Dan ayat pertama 5 menjadi jumlah berapa? 8. 5 ayat pertama sama 3 ayat, 255, 256, 257, jadi 8. Kemudian 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah, 284, 285, 286, menjadi jumlahnya 11. Ditambah habis 11 baca surat Tabarak. Ini yang 11 kalau boleh dijadikan wirid kita sehari-hari, jangan tertinggal. Untuk apapun, termasuk godaan batin kita, fikiran, waswas. InsyaAllah kalau anda 11 ayat terjaga dan setiap hari, Quran dari 1 minggu anda bisa hafal. Karena sering dibawa, sering dibaca. Malah saya yakin di antara bapa ibu ada yang sudah hafal. Ada yang hafal ayat Al-Kursi? Semua kan? Kenapa bisa hafal ayat Al-Kursi? Ya sering dibaca. Berarti ini salah satu cara mudah hafal Al-Quran, sering baca.